Pangeran Panembahan Ranggagempol ketiga adalah bupati pertama yang berani menentang Banten dan Mataram, serta mampu memperalat Kompeni VOC Batavia. Bahkan semangat perjuangannya di Pati Ukur yang pernah menjabat menjadi wakil ayahandanya sewaktu menjadi wedana Bupati Priangan menggantikan Ranggagempol ke-1 yang dihukum pancung di Mataram, telah mengilhami upaya melepaskan diri dari kekuasaan Mataram Islam. Oleh karena itu, selain berhubungan erat dengan sisa pasukan wilayah Galunggung, juga bekerja sama dengan Tumenggung Rangga Gajah Palembang, cucunya di Pati Ukur yang menjadi wedana Batu Layang di Cililin hingga dapat merebut kembali wilayah pantai utara dari kekuasaan Cirebon, VOC Batavia maupun Banten. Pangeran Panembahan Ranggagempol ketiga pun bersahabat dengan Pangeran Aryo Prabu Adi sebagai Sultan atau Susuhunan Amangkurat ke-1 yang sering meminta saran dan pendapatnya. Sementara itu, pemerintahan Susuhunan Amangkurat ke-1 tidak sekuat masa pemerintahan Sultan Hanyokrokusumo selaku ayahandanya. Malah, masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat ke-1 membuat Mataram tenggelam dalam intrik mengatasi pemberontakan pasukan Pangeran Trunojoyo. Kompeni Belanda pun menawarkan diri untuk memerangi berbagai perlawanan yang timbul di berbagai daerah Mataram. Susuhunan Amangkurat ke-1 terkenal pendendam dan penuh curiga. Maka ia mengumpulkan para ulama dan keluarganya di alun-alun Mataram. Kemudian sekitar 5.000 orang mati dibantainya karena dituduh telah mendukung pemberontakan Trunojoyo. Pembantaian para ulama dan keluarganya ini membuat alun-alun Mataram merah terguyur darah para pejuang. Nampaknya doa para ulama dan keluarganya yang dijolimi itu membuat Amangkurat I mati dalam kondisi yang hina. Karena setelah Trunojoyo berhasil menguasai keraton Mataram, ternyata Susuhunan Amangkurat ke-1 melarikan diri dalam kondisi sakit-sakitan. Di daerah Tegal, manakala sakitnya kian parah dalam pengasingan, ia meminta putranya yang bernama Adipati Anom, calon Amangkurat kedua, untuk mencarikan kelapa muda sebagai penahan lapar dan dahaganya. Ternyata putranya pun memendam dendam karena suatu peristiwa Adipati Anom ketahuan berpacaran dengan selirnya yang bernama
Raraoi. Maka Pangeran Aryo Prabu Adi sebagai susuhunan Amangkurat ke-1 memaksa Adipati Anom selaku putranya untuk menusukkan kerisnya ke dada kiri Raraoi. Dendam inilah yang membuat Adipati Anom meracuni ayahnya sendiri dengan memberikan santapan kelapa muda. Keadaan itulah yang menjadi pertimbangan Pangeran Panembahan Rangga Gempol III selaku Wedana Bupati Priangan yang tidak mau mengirimkan pasukannya untuk membantu Mataram Islam dalam menumpas pasukan pemberontakan Trunojoyo. Menurut Dr. F. Dehan dalam buku Priangan Jilid ke-1 mengemukakan bahwa di masa kekuasaan Adipati Anom Amangkurat II, setelah menumpas pemberontakan Trunojoyo dengan bantuan kompeni, maka daerah Priangan diserahkan Mataram kepada kompeni. Hal ini membuat Pangeran Panembahan Rangga Gempol III selaku Wedana Bupati Priangan marah besar kepada Mataram dan kompeni. Pertama, penyerahan Priangan ke kompeni oleh Adipati Anom Amangkurat II tanpa sepengetahuannya. Padahal Pangeran Panembahan selalu mendampingi dan diminta saran pendapat bila Sultan Mataram berunding dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kedua, Pangeran Panembahan Rangga Gempol III selaku Wedana Bupati Priangan marah besar ketika mendengar para bupati di Priangan yang datang tiap tahun menyerahkan upeti ke Batavia kadang dipekerjakan untuk mencabuti rumput di taman halaman markas Batavia. Itulah upaya pembusukan karakter oleh kompeni Belanda terhadap para Menak Parahyangan kala itu. Pangeran Panembahan Rangga Gempol III yang bersekutu dengan Tumenggung Batulayang Gajah Palembang berencana merebut kembali wilayah Sumedang Larang yang telah terlepas dan akan menyingkirkan para bupati Priangan yang pro Mataram. Maka para bupati yang merasa terancam pun berusaha meminta bantuan kompeni Belanda atau Kesultanan Banten. Di antaranya Bupati Ciasem Subang, Bupati Pamanukan, Bupati Bandung, Bupati Parakan Muncang, dan Sukapura Tasikmalaya, yang di zaman Sultan Agung termasuk para Menak Sunda yang mengkhianati Dipati Ukur. Maka Bupati Bandung Wira Angun-Angun segera pergi ke Surasowan, Banten karena sangat ketakutan dengan rencana serangan pasukan Tumenggung Gajah Palembang Batulayang, cucunya Dipati Ukur, selaku ahli waris sah wilayah Tatar Ukur yang telah menjadi Bandung. Akhirnya Karawang dan Pamanukan pun digempur oleh pasukan Sumedang dan pasukan Batulayang, hingga Adipati Dalem Singaperbangsa dan Wirasaba meloloskan diri ke Batavia untuk meminta bantuan kompeni.
Maka pada tahun 1678, kompeni pun membangun benteng di Tanjung Pura karena khawatir diserang pasukan Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga yang kala itu telah berhasil membumi hanguskan pendopo Kabupaten Pamanukan. Bahkan pasukan Sumedang pun telah berhasil memukul mundur serangan pertama pasukan Banten. Oleh karena itu, pihak kompeni Belanda pun memanfaatkan situasi pertentangan para penguasa lokal saat itu. Sehingga pada bulan Agustus tahun 1678 mengirimkan Letnan Joachim Michels ke Tegal Kalong, Sumedang untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan mengatasi serangan Banten, yang sekaligus memberikan persenjataan sebagai hadiah. Pada kesempatan itu, malah Pangeran Panembahan menuntut agar kompeni Belanda juga mengukuhkan dirinya menjadi raja seperti masa Prabu Gesan Ulun. Tentu saja Letnan Joachim Michels menolaknya karena merasa tidak berwenang. Namun penolakan itu membuat para utusan kompeni ditahan di Sumedang. Malah Pangeran Panembahan Sumedang sejak saat itu tidak pernah memberikan upeti dan berkunjung lagi ke markas kompeni POC di Batavia, sehingga akhirnya kompeni Belanda menarik pasukan penjaganya dari batas wilayah Sumedang. Tentu saja penarikan pasukan POC dari pantai utara ini membuka peluang bagi Banten untuk dapat masuk ke wilayah Sumedang. Dan kompeni sama sekali tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Sumedang apabila diserang oleh Banten. Mengetahui situasi dan kondisi demikian, maka pada awal Oktober 1678, untuk yang kedua kalinya, pasukan Banten kembali menyerang Sumedang, merebut daerah-daerah pantai utara. Kali ini, pasukan besar Kesultanan Banten mendapat dukungan dari pasukan Bali dan pasukan Bugis. Akhirnya, wilayah Ciparigi, Ciasem, dan Pamanukan dapat dikuasai oleh pasukan gabungan Kesultanan Banten di bawah pimpinan Panglima Cilikwidara dan Cakrayuda. Setelah pasukan gabungan Kesultanan Banten dengan pasukan Bali dan Bugis dapat menguasai wilayah Ciparigi, Ciasem, Subang, dan Pamanukan, kemudian pasukan gabungan Banten ini bersiap untuk menyerang ke dalam ibu kota Sumedang di Tegal Kalong. Sehingga pada awal bulan puasa, pasukan gabungan tersebut telah mengepung ibu kota Sumedang. Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 1678, pasukan gabungan Kesultanan Banten itu menyerang ibu kota Sumedang tepat saat Hari Raya Idul Fitri. Serangan pasukan Banten ini tentu saja tidak diduga oleh Sumedang karena
bertepatan ketika Pangeran Panembahan dan rakyat Sumedang sedang melakukan sholat Id di Masjid Tegal Kalong. Walaupun kaum pria berusaha melawan pasukan Banten di dalam dan halaman masjid itu, namun akibat serangan ini banyak para penggawa kabupatian, rakyat Sumedang, dan anggota kerabat Pangeran Panembahan yang tewas. Seketika area Masjid Agung Tegal Kalong pun memerah banjir darah karena banyaknya para penggawa dan masyarakat yang terbunuh oleh pasukan gabungan Banten. Sementara Pangeran Panembahan dan keluarganya berhasil meloloskan diri ke Indramayu. Tentu saja serangan pasukan gabungan Banten ini dianggap tindakan pengecut karena pada serangan pertamanya pasukan Banten pernah dipukul mundur oleh pasukan Sumedang. Sejak itulah seperti menjadi suatu kepercayaan orang Tegal Kalong Sumedang yang menyatakan tabu untuk menyelenggarakan sholat sunat Id di dalam masjid bila bertepatan pada hari Jumat. Kemudian oleh Sultan Banten, Cilikwidara diangkat menjadi wali pemerintahan Sumedang dengan gelar Saca Diparana. Sedangkan yang menjadi patihnya adalah Tumenggung Wira Angun-Angun dengan gelar Arya Saca Diraja. Tentu saja selama di Indramayu, Pangeran Panembahan Sumedang pun menggalang kekuatan kembali dengan bantuan dari pasukan Galunggung. Sehingga pada bulan April tahun 1679, pasukan Pangeran Panembahan dan pasukan Galunggung dapat merebut kembali ibu kota Sumedang. Namun, pada bulan Mei 1679, Cilikwidara yang semula telah meloloskan diri ke Banten datang menyerang kembali dengan pasukan yang lebih besar, sehingga akhirnya Sumedang jatuh kembali ke tangan kekuasaan Cilikwidara. Sedangkan Pangeran Panembahan bersama keluarga dan pengikutnya terpaksa mundur kembali ke Indramayu. Namun, pendudukan Sumedang oleh pasukan Cilikwidara Banten itu hanya sampai bulan Agustus tahun 1680 karena pasukan Cilikwidara ditarik kembali ke Banten, yang ternyata Sultan Ageng Tirtayasa memerlukan bantuan pasukan lagi untuk menahan serangan pasukan Sultan Haji Surasowan yang telah dibantu oleh POC Batavia. Sejak itulah Kesultanan Banten diperintah oleh Sultan Haji Surasowan yang telah mengusir Sultan Ageng Tirtayasa dengan pasukannya keluar dari ibu kota Banten. Setelah bertahta, maka Sultan Haji Surasowan menyatakan tidak akan turut campur lagi dengan urusan Cirebon dan Sumedang, serta menyerahkan kewenangannya kepada POC saja. Adapun kisah di Kesultanan Banten
masa Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji Suraksowan ini akan dibahas kemudian. Pada tanggal 27 Januari 1681, Pangeran Panembahan dari Indramayu pulang ke Sumedang, lalu menata kembali kehidupan di Sumedang. Mulailah Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga Kusuma Dinata ke-6 menyisihkan sebagian tanah miliknya untuk menjadi sumber penghasilan bupati, agar penghasilan bupati selanjutnya tidak lagi menjadi beban rakyat. Tanah tersebut tidak boleh dibagi waris jika Pangeran Panembahan wafat, tetapi harus diturunkan lagi kepada bupati berikutnya secara utuh. Kemudian, ia membentuk sistem keamanan lingkungan yang disebut PAMUK. Akhirnya, PAMUK sebagai pejabat kampung terbentuk sebanyak 40 orang pilihan. Setiap PAMUK mendapatkan sawah dari Pangeran Panembahan. Sawah tersebut harus digarap dan diterima hasilnya oleh yang bersangkutan selama ia masih bekerja sebagai PAMUK. Sawah bagian PAMUK itu dinamakannya carik, yaitu sebagai suatu sistem penggajian petugas yang bekerja untuk kabupatian. Di daerah lain, carik sering disebut juga bengkok sebagai sistem pemberian gaji untuk pamong desa. Pada bulan Mei tahun 1681, Pangeran Panembahan memindahkan pemerintahan dari Tegal Kalong ke Regol Wetan, Sumedang sekarang. Lalu membangun gedung kabupatian yang baru bernama Sri Manganti yang sekarang dipakai sebagai Museum Prabu Gesan Ulun, Yayasan Pangeran Sumedang.